Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Prisma Mutia Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Widiawati Yusni akan menyampaikan materi qiraah dari kitab Ayyuhal Walad halaman 48 sampai dengan 51. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anil ahdasi wal anjasi fakadzalika la tasihu ibadatul batini illa bitathhiril batini famada mal ilmu ya'tabiru imaratun lil qalbi fakaifa ya'muru syai'a qabla tanzifihi fataharatul ilmi huwa izalatu khaba'isil akhlaqi wa anjasul awsafi dari hadas-hadas dan najis-najis. Maka dari itu ibadah batin tidak sah melainkan dengan mensucikan batin. Selama ilmu itu diibaratkan bangunan bagi hati, lalu bagaimana sesuatu bisa tinggal sebelum membersihkannya? Adapun sucinya ilmu, itu dengan menghilangkan perbuatan tercela dan sifat-sifat yang kotor. Faqad buniyal islamu alladhi yunazzimul insana bikulli ma lahu wa ma alaihi. Ala taharati allati la tatimmu illa bitathhiri zahiri wal batini. Faqad asyarallahu ta'ala biqaulihi innamal musyrikuna najasun ila anna taharatan najasatu ghairu maqsurataini ala zawahiri al-mudrikati bil hawasi faqad sama al-musyriku najisan ma'a annahu qad yakunu nazifan fi sawbihi wa badanihi jamilan fi mazhirihi lakinnahu najasun batinuhu wa mulattahu bil khaba'isi wal munkarati. Maka Islam dibangun untuk mengatur manusia dengan semua yang ia miliki dengan baik. Maka manusia tidak sempurna kecuali dengan membersihkan yang zahir dan yang batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Bahwasanya bersuci dari najis tidak terbatas pada dua ruang lingkup objek saja. Orang-orang musyrik itu dinamakan najis meskipun bersih pakaiannya dan indah dalam penampilannya. Akan tetapi najis batinnya tercemar dengan perbuatan tercela dan kemungkaran. Wa idza kanatil malaikatu la yadkhuluna baitan fihi qalbun fa kaifa yanziluna fil qalbi al mali'i bil anjasi wal khaba'isi was sifati ar-radilati mislu al ghadabu wasyahwatu wal hiqdu wal hasadu wal kibru wal ujbu wa nahwuha. فهذه الصفات مثل كلاب النابحة في الباطن فكيف تتفق مع ملائكة الرحمة فالقلب مظلوم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبال الملائكة ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة. Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Jadi bagaimana mereka turun ke hati yang penuh dengan kejahatan dan sifat-sifat buruk seperti marah, menuruti syahwat, dengki, hasad, sombong, angkuh, dan yang semisalnya. Karena pada hakikatnya sifat-sifat ini terdapat pada hewan anjing. Maka bagaimana malaikat rahmat mau masuk? Adapun hati yang gelap dan penuh dengan dosa tidak bisa diterima oleh malaikat dan tidak tersisa di dalamnya tempat untuk ilmu. Yang mana ilmu tersebut adalah cahaya yang tidak Allah pancarkan ke dalam hati seseorang kecuali dengan perantara malaikat. Waqad qala Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i berkata, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang susahnya menghafal. Maka ia memberi isyarat kepadaku untuk meninggalkan semua jenis maksiat dan memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Fa islahul qalbi syai'un daruriyun liman yuridu an yufida min ilmihi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadi kullahu wa idza fasadal jasadi kullahu ala wahya qalbu. Maka
menjaga kebersihan hati itu sangat penting bagi orang yang ingin memberikan manfaat dari ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik segumpal daging itu, maka baik semuanya. Dan apabila rusak segumpal daging itu, maka rusak semuanya. Ketahuilah, itu adalah hati. Fasamaratul ilmi la tahsilu illa liman tahara qalbahu min kulli al-khaba'isi war-radha'ili. Fal ilmu laisa bikasratir riwayati wal hifzi wal fahmi wa innama bima ya'udu alaihi min tawsilihi ila Allah ta'ala wal khasyati minhu wa min nashril fa'idati wal khairi 'alan nasi." Maka sebuah ilmu tidak diperoleh kecuali bagi orang-orang yang menjaga kesucian hatinya dari segala perbuatan mungkar dan tercela. Ilmu bukan dilihat dari banyaknya riwayat, hafalan, dan pemahaman, melainkan dengan menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih erat dan takut dengan ancaman-ancamannya, dan dari menyebarkan manfaat dan kebaikan kepada orang-orang di sekitar. Qala al-Imam Al-Ghazali, fa in qulta inni ara jama'atan minal ulama'i wal fuqaha'i barizu fil furu'i wal usuli wa adu min jumlatil fahuli wa akhlaqihim zamimatin lam yatatahharu minha. Imam Ghazali berkata, "Jika kamu mengatakan, aku melihat sekelompok ulama dan ahli fikih nampak dari berbagai tingkatan ilmu, tidak nampak berkahan ilmu dari mereka. Mereka bisa dihitung dari jumlah para ulama terkemuka. Itu dikarenakan akhlak mereka tercela dan mereka tidak membersihkan akhlaknya." Fa'ajab al-Ghazali bi annaka idza arafta ilmal akhirah wa maratibal ulumi istabana laka anna mashtagalu bihi qalilil gina min haitsu kaunihi ilman wa aidan wa inna ginaahu min haitsu kaunihi amal Allah ta'ala idza qasada bihi at-taqarruba ila Allah ta'ala. Imam Ghazali menjawab bahwa sesungguhnya apabila engkau memahami ilmu akhirat dan susunan-susunannya, maka menjadi jelas bagimu bahwa sesungguhnya apa yang membuatmu sibuk tidak ada artinya dibandingkan keberadaan ilmu. Dan begitu pula sesungguhnya kekayaan dan keberadaan ilmu itu adalah bagaimana amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kamu berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adabus Tsani, tafrigul qalbi lil ilmi wa qat'u alaiki syagilati wa talibul ilmi la yudriku manahu fil ilmi illa bitafrigil qalbi lil ilmi wa qat'ul alaqati allati tashghilhu anhu wal bu'du anil ahli wal watani fa inal alaika syagilatun wa sarafatun. Qala ta'ala, ma ja'alallahu li rijalin min qalbina fi jawfihi. Adab yang kedua, mengosongkan hati untuk ilmu dan memutuskan kesibukan yang tidak perlu. Maka penuntut ilmu tidak merasa cukup dalam menuntut ilmu kecuali dengan mengosongkan hatinya untuk ilmu dan memutus segala sesuatu yang membuatnya sibuk dan menjauh dari orang-orang dan tempat-tempat yang tidak bermanfaat, karena sesungguhnya demikian itu adalah bagian dari kesibukan dunia yang membebaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah Allah menjadikan hati seseorang jauh darinya. Qala al-Imamu Abu Hanifah, wa yasta'ani ala hadfi alaika bi akhzil yasiri 'inda al-hajati. Wa qala al-Khatibu al-Baghdadi, yastajibu lit-talibi an yakuna azaban ma amkanahu li ala yaqta'ahu al-ishtighali bi huquqi zawjati wal ihtimami bil ma'ishati an ikmali talabil ilmi. Wa qad asyara Ibrahim bin Adham wa Sufyan ats-Tsauri ila anna man tazawwaja ashghalahu zawjuhu thumma auladuhu an ikmali talabil ilmi wa hifzil ulumi. Imam Abu Hanifah berkata, dan keduanya meminta bantuan agar dipermudah segala hajatnya. Imam Khatib al-Baghdadi berkata, penting bagi siswa untuk menjauhkan diri dari perkataan-perkataan dari perkara-perkara yang sia-sia. Juga memperhatikan hak-hak dan kewajiban dalam mencari kebutuhan hidup dari sempurnanya penuntut ilmu. Dan Ibrahim bin Adam bin Sufyan ats-Tsauri mengisyaratkan, sesungguhnya barang siapa yang menikah, maka sudah tentu akan disibukkan oleh pasangan dan anak-anaknya dari kesempurnaan menuntut ilmu dan menjaga ilmu-ilmu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Widiawati Yusni.